Kalau di dunia televisi itu eh, produksi orang-orang yang terlibat itu sangat banyak ya. Itu mulai dari staf produksi, ada juga staf support produksi, terus ada juga staf bagian keuangan atau bagian lapangan yang hadir, terus ada juga seperti kita tahu bersama, kameramen, ada audioman, ada lighting man, terus ada program director, terus Pak Willy, menarik sekali dari unsur-unsur atau aspek-aspek dalam praproduksi tadi, dan memang ternyata ada kerangka yang disiapkan sebelum kita memulai produksi, baik itu film, tayangan pendek, tayangan singkat gitu dan sebagainya. Nah, sebenarnya sejauh mana pengaruh persiapan praproduksi terhadap hasil nanti saat produksi? Apakah ada ada semacam pengaruhnya terhadap kualitas produksi atau memang tidak? Karena mungkin juga banyak orang yang biasanya tidak merencanakan, langsung produksi, refleks, kemudian dia mungkin main di editing dan sebagainya. Nah, itu seberapa jauh pengaruhnya dan seberapa besar manfaat dari persiapan praproduksi ini? Kalau seberapa besarnya itu mungkin tergantung dari kita masing-masing, tapi intinya kalau menurut saya itu emang sebuah perencanaan itu emang itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Yang namanya persiapan itu kembali lagi nanti mungkin kita mungkin pernah dulu belajar manajemen misalnya kan di manajemen dibahas tuh di situ kan mulai dari perencanaan, terus ada organization, terus ada ada activating, ada controlling. Nah itu kalau kita balik lagi ke pelajaran manajemen, itu emang sebuah perencanaan itu emang penting gitu. Nanti kan ketika kita merencanakan itu proses praproduksi itu kan nanti juga ada briefingnya, terus ada saling koordinasi antara kru-kru yang bertugas. Itu menurut saya sih mungkin itu ya salah satu hal yang sangat penting juga kalau kita dalam memproduksi sebuah program, apalagi program itu nanti ditayangkan dan ditonton untuk seluruh seluruh orang misalnya di Indonesia gitu Pak Zudi. Baik, artinya memang jangan sampai tidak ada rencana dan persiapan yang matang, akhirnya tidak menghasilkan kualitas yang baik ya. Kecuali YouTube mungkin ya. Di YouTube di situ mungkin bebas ya, kita mau spontan mau ini tergantung dari kitanya. Beda dengan televisi ya. Beda ya. Rencana yang tidak direncanakan maka tidak akan terencana ya Pak Willy. Nah, sekarang menarik untuk aspek produksinya, itu unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya dan siapa saja yang terlibat? Kalau ketika produksi ya, ketika produksi itu yang terlibat itu jatuhnya kan ketika produksi itu adalah ketika proses syuting berlangsung gitu. Ketika kita mengeksekusi sebuah rencana yang kita buat. Nah, ketika produksi itu kalau di dunia televisi itu produksi orang-orang yang terlibat itu sangat banyak ya. Itu mulai dari staf produksi, ada juga staf support produksi, terus ada juga staf bagian keuangan atau bagian lapangan yang hadir, terus ada juga seperti kita tahu bersama, kameramen, ada audioman, ada lighting man, terus ada program director, terus ada juga switcherman, banyak sih sebenarnya. Ada video person gitu. Jadi lumayan banyak orang-orang yang bertugas. Belum nanti orang yang kru teknik, ada kru mekanik, ada kru properti, art, make up,
wardrobe, helper dan lain-lain itu sangat banyak ya. Jadi sangat banyak orang-orang di belakang yang ketika sebuah syuting berlangsung, ketika proses syuting berlangsung gitu. Seperti itu Pak Zudi. Iya betul. Bahkan kita sering melihat ya kalau dulu di televisi setelah acara selesai pasti ada tayangan-tayangan mulai dari pimpinan proyek atau produser sampai ke staff-staff. Nah itu memang semuanya memiliki job desk masing-masing ya saat produksi. Nah terkait pasca produksi itu seperti apa dan bagaimana prosesnya hingga nanti sampai diterima di masyarakat? Nah ya. Ini saya ulang lagi. Tadi kan di awal kita ada praproduksi. Praproduksi itu kan tadi kita persiapan. Terus yang kedua tadi produksi. Nah yang terakhir itu pasca produksi. Nah ini kalau saya ibaratkan ya ini mungkin sama ya. Ibaratkan kayak kita misalnya mau masak nasi goreng misalnya kan. Masak nasi goreng kan tentunya kita awalnya kan mempersiapkan bahan-bahannya, persiapan bahan-bahannya kan yang penting. Dan terus ada proses memasaknya gitu, terus terakhir. Nah ini terakhir kalau di ini pasca produksi ya. Kalau di nasi goreng itu mungkin proses pembuatan pemberian bumbu-bumbunya misalnya saus, garam dan lain-lain. Nah kalau di dunia televisi ini proses terakhir itu kan editing ya. Pasca produksi itu editing. Jadi editing ini juga merupakan hal yang sangat penting juga ya, terpenting juga karena kalau tidak ada editing misalnya pasti sebuah program tadi terasa hambar atau seperti tidak ada nyawanya gitu ya. Betul. Jadi ada orang yang berpendapat, salah satu orang di televisi juga ada yang berpendapat editing itu 60% gitu. Ada orang berpendapat seperti itu. Jadi proses editing itu bisa mempengaruhi di atas 50% gitu. Jadi emang editing kan sangat penting juga berarti ya. Jadi di editing itu kan nanti nanti kan semuanya dicek tuh, video, audio itu nanti digabungkan, nanti dicek mana yang kurang bagus atau mungkin ada yang gambarnya blur atau audionya kurang kedengaran gitu. Itu nanti disitulah diatur, dibenarkan di proses editing. Nah itu kalau di dunia TV itu editing juga kadang ada tambahan backsound atau mungkin ada tambahan grafisnya misalnya ada opening bumper atau istilahnya itu opening bumper, ada bumper in, terus ada bumper out. Misalkan sebelum iklan kan ada bumper tuh, kadang sebelum iklan, terus kadang juga ada transisi, terus ada pokoknya semua grafis itu semuanya dilakukan ketika proses editing gitu. Atau di terakhir itu kan ada juga nanti penambahan credit title gitu. Credit title itu dalam proses editing juga, atau pemasangan template dan lain-lain itu proses editing. Jadi editing emang ada orang yang berpendapat, kalau di tempat saya itu ada yang bilang tadi proses editing itu bisa mempengaruhi 60% gitu. Jadi ada sebuah kuncinya di editing berarti. Editing. Jadi benar kata Pak Zudi tadi, emang ada yang asal-asalan aja programnya misalnya, tapi proses editingnya sangat bagus, atau grafis-grafisnya banyak, terus ada bubble-bubble dan lain-lain segala macam. Nah itu emang benar sangat mempengaruhi gitu proses editing. Makanya kalau seseorang yang bekerja sebagai editor itu benar-benar nggak ada habisnya gitu. Emang kalau editor itu emang pasti selalu dipakai gitu, selalu berfungsi lah gitu. Kita lihat aja kan lowongan pekerjaan untuk editor itu sangat banyak gitu. Apalagi sekarang dunia digital sekarang, jadi seperti itu.
Iya, baik, menarik sekali ya tentang mulai dari pra, kemudian pasca dan produksi ya. Karena saya Iya. kalau melihat potongan-potongan cuplikan program televisi itu yang menarik juga behind the scan-nya, Iya. BTS-nya itu yang Iya. kadang wah menarik ya gitu. Nah, Iya. sampai berapa kali ternyata BTS-nya itu biasanya volume pengulangannya itu biasanya sampai berapa kali sehingga sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan skenario sutradara. Maksudnya pengulangan retake gitu ya? Iya, Pak? betul. Kalau masalah retake atau pengulangan ambil gambar videonya gitu ya, itu mah bahkan bisa nyampe 10 kali di atas, bisa 20 kali tergantung ya. Kalau emang artisnya atau pengisi acaranya lupa mungkin atau kurang persiapan ya bisa seperti itu, bisa sering itu. Oh, Bisa bahkan ya bisa sampai marah-marah gitu Pak. Program direkturnya atau sutradaranya. Sutradara kan Cuma biasa. di situnya yang lebih membuat ini ya, membuat banyak energi terforsir ya. Iya. Termasuk usaha-usaha lain juga lebih banyak effortnya di situ ya. Nah, baik, tanpa terasa Pak Willy kita sudah berbincang-bincang jauh tentang produksi program televisi. Iya. Sebelum kita tutup, boleh Pak Willy untuk menyampaikan kesimpulannya dan closing statement dari materi ini. Kalau saya sih berhubung ini kita channelnya TTDI TV begitu ya. Iya, betul. Termasuk channel dakwah kampus ya. Kalau saya ini mungkin pendapat pribadi atau bisa juga nanti usul untuk ke pemerintah. Ini karena penyiaran kita di negara kita ini kan sebenarnya sudah diatur ya, ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Di situ juga KPI juga sudah mengatur Pak undang-undang tentang penyiaran seperti apa, terus isinya seperti apa itu. Tapi sangat bertolak belakang ya kalau kita sama-sama kita ketahui sekarang acara-acara TV kita itu masih banyak yang, kalau yang saya menilai masih banyak yang kurang bermanfaat gitu ya. Mungkin pemerintah juga harus ikut berperan gitu ya dalam menertibkan program-program yang tidak mendidik atau program-program yang bahkan bisa berbahaya atau berdampak buruk ke generasi-generasi kita ke depannya gitu ya. Mungkin itu sih kalau saya sih, mungkin itu penting ya. Baik, terima kasih banyak Pak Willy atas kesempatan dan waktunya sahabat PTDI TV. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dengan program dan tema menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.